Shalom keluarga damai, selamat beribadah di Minggu 22 Maret 2020 dengan tema Mata Iman yang Dicelikkan. Halo Jemaat Damai, Buletin Sangkakala edisi 32 telah terbit. Sangkakala kali ini membahas pengurus baru di PRAUD dan kegiatan menarik yang sudah dijalankan PRAUD selama tahun 2019. Untuk Sangkakala dapat dibuka melalui link berikut ini. Berdasarkan hasil rapat pleno Majelis GKI Dharma Permai pada 18 Maret 2020 terkait dengan meluasnya dampak dari wabah corona dan sebagai bentuk tindak lanjut atas himbauan dari pemerintah dan BPMSW GKI SW Jatim, maka diambil keputusan sebagai berikut. Meniadakan kebaktian umum, kebaktian pemuda remaja, dan kebaktian anak pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020 di gedung gereja. Pada tanggal-tanggal tersebut, ibadah akan dilangsungkan secara online yang akan disiarkan mulai pukul 7 pagi pada link berikut. Untuk kebaktian anak akan disediakan bahan renungan yang bisa disampaikan oleh orang tua kepada masing-masing anak. Segala bentuk kegiatan sehari-hari seperti latihan musik, paduan suara, dan kegiatan lainnya ditiadakan sampai dengan 4 April 2020. Kami harap keputusan ini bisa dipahami dan didukung oleh segenap keluarga damai. Sebagai gereja, kita mempunyai tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat untuk memutus rantai penyebaran wabah corona ini. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita untuk melakukan bagian kita sambil terus berdoa dan beriman bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi bagi keluarga damai. Marilah kita tetap berakar, terus bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat yang dikenal sebagai Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Dalam tradisi gereja, mimbar dihiasi dengan bunga-bunga, ada lilin berwarna merah muda di antara lilin-lilin ungu. Dan ada iringan berbagai alat musik. Nuansa sukacita ini di tengah masa pertobatan menggambarkan kelimpahan kasih dan penghiburan dari Allah yang hadir menyertai umatnya. Hari ini, sekalipun kita tidak bisa melakukan ibadah bersama di gereja, namun biarlah kekuatan dan damai sejahtera Allah tetap melingkupi hati kita, sehingga kita tetap semangat melanjutkan perenungan 40 hari dalam masa Prapaskah. Mari kita bersama menaikkan pujian menyembah Allah kita dengan pujian Hai Mari Sembah. Hai
Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Allah, karena kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bapa yang penuh kasih, betapa bersyukurnya kami, karena ketika kami buta, maka hati kami dicelikkan. Kasih-Mu yang luar biasa itu menembus semua keangkuhan kami, bahkan ketidakpekaan kami. Satu demi satu, hal yang salah dan perlu dikoreksi, Engkau bukakan. Disitulah kami merasakan mata iman kami dicelikkan. Bapa, hari ini kami memohon ampun jika seringkali segala upaya yang Allah lakukan dengan menyentuh kami dengan lembut, namun kami abaikan. Kami lebih sibuk dengan kehidupan kami, dengan segala aktivitas bahkan ambisi dan emosi kami. Bapa, hari ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon ampun, karena kami tidak ingin terus menjadi orang yang buta secara iman. Biarlah mata iman kami dicelikkan, dan kami menjadi umat yang peka ketika Engkau menunjukkan kepada kami hal-hal yang menyentuh hati kami dan apa yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh pengakuan kami di dalam Kristus Sang Penebus. Amin. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. Mari kita bersama menyatakan kesiapan kita untuk hidup yang diperbaharui oleh karena Allah mencelikkan mata iman kita. Mari kita memohon supaya Allah menolong kita, membangunkan iman kita, dan memulihkan kita dengan kasih-Nya, sehingga kita yang merasa remuk dan tidak berdaya ini dibangkitkan kembali, diubah dan dijamah oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati yang terbuka dan siap untuk menerima firman Tuhan akan diterangi oleh Roh Kudus. Karena itu biarlah dengan kesiapan kita, maka kita memohon Roh Kudus untuk menolong sehingga firman yang Allah taburkan dapat kita pahami dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, usapan lembut yang kami rasakan pada hari ini
di mana tangan-Mu menyentuh mata hati kami, mata iman kami untuk dicelikkan. Karena itu hati kami diliputi dengan sukacita. Kami rindu pada Minggu Laitare ini, kami merasakan bagaimana mata yang dicelikkan itu dapat melihat keindahan-keindahan yang Tuhan tunjukkan di sekitar kami. Maka biarlah kami disiapkan untuk menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk melaksanakannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami mempersembahkan hati kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema mata iman yang dicelikkan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai 7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menghidupi firman Tuhan dengan meresponinya dalam kehidupan. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih ingat kisah Helen Keller yang kehilangan penglihatan dan pendengarannya pada usia 19 bulan. Diduga kena rubella dan demam scarlet, ia menjadi buta dan tuli. Kondisi ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang liar dan sulit untuk patuh. Sering menendang dan berteriak saat marah. Namun cekikikan tak terkendali saat suasana hatinya gembira. Sungguh memprihatinkan. 3 Maret 1887 adalah hari yang tak terlupakan baginya. Helen Keller bertemu dengan Anne Mansfield Sullivan, seorang guru privat yang mengajarnya dengan penuh kasih sayang dan motivasi yang luar biasa. Di usianya yang ke-24, tahun 1904, Helen lulus magna cum laude Bachelor of Arts di Radcliffe College, satu cabang Harvard khusus wanita. Dan dia adalah orang buta dan tuli pertama yang lulus universitas. Kemudian pada paruh abad 20, Helen menjadi pejuang kemanusiaan yang menyoroti isu sosial dan politik, termasuk hak pilih bagi perempuan, perdamaian, dan pengendalian kelahiran. Pada tahun 1915, bersama dengan George Kessler, dia mendirikan Helen Keller International, lembaga yang berfokus memerangi penyebab dan konsekuensi kebutaan, serta malnutrisi. Dan pada tahun 1920, dia membantu mendirikan American Civil Liberties Union. Helen berhasil mengunjungi 35 negara di 5 benua untuk memperjuangkan kemajuan bagi para tunanetra sebelum Tuhan menjemputnya menjelang usia 88 tahun.
Apa persamaan dan perbedaan kisah orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan Helen Keller? Mengapa Helen Adams Keller tetap buta? Mengapa Allah seolah diskriminatif dan pilih kasih? Jika kita memahami penyembuhan dalam kasus kebutaan ini hanya sebatas mencelikan mata jasmani, maka kita akan segera menuduh Allah diskriminatif dan pilih kasih. Sebaliknya, saat kita mampu melihat karya Allah yang mencelikkan mata iman, kita justru melihat bahwa sebenarnya Allah menyembuhkan keduanya, yaitu orang buta itu dan Helen Keller. Orang buta itu dicelikkan mata imannya. Buktinya, ia menuju ke kolam Siloam, membasuh dirinya, dan matanya melek. Sikapnya berjalan menuju ke kolam Siloam menunjukkan bahwa mata imannya lebih dahulu dicelikkan sebelum mata jasmaninya. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, maka ia menuju ke kolam Siloam. Bandingkan dengan teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi yang tidak mau mempercayainya, kita bisa melihat di ayat 41. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yang kedua, orang buta itu menyatakan bahwa dirinya percaya Yesus adalah Tuhan. Kita bisa melihat ini di ayat 38. Sekalipun tekanan dari orang-orang Farisi kepadanya begitu kuat. Mari kita lihat di ayat 24. Sementara orang Farisi menganggap Tuhan Yesus sebagai orang berdosa, di ayat 33, orang buta itu malah dengan yakin mengatakan, jikalau orang itu, yaitu Yesus, tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk mencelikan mata orang buta itu. Helen yang semula mengalami kepahitan karena buta dan tuli, dimelekkan mata imannya oleh Allah melalui Anne Sullivan yang menyentuhnya dengan tulus dan mendidiknya dengan gigih. Waktu Yesus berjalan bersama murid-muridnya melewati orang buta, Yohanes mencatat, ia, yaitu Yesus, melihat dan menjelaskan bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan. Allah memakai Anne Sullivan bukan hanya untuk melewati Helen, namun untuk menyatakan pekerjaan Allah melalui sentuhan kasih sayang dan didikannya. Dan Allah melanjutkannya dengan memunculkan kepekaan Helen pada persoalan tunanetra dan wanita. Mari kita melihat bagaimana Allah mencelikkan mata iman Helen. Allah melakukannya melalui yang pertama kemauannya merespon kasih sayang dan didikan dari Anne Sullivan. Yang kedua, semangat dan kerja kerasnya untuk berjuang memperoleh pendidikan sampai dia lulus. Dan ketiga, seiring berjalannya waktu, Allah memunculkan belas kasihan di dalam diri Helen pada para tunanetra, sehingga Helen menjadi pejuang kemanusiaan yang memberikan hidup bagi sesamanya, khususnya bagi mereka yang buta. Sebuah moto dipegang oleh Helen, hadapilah masalah hidup dirimu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan dirimu dikuasainya. Biarkanlah dirimu menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna. Luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana Helen Keller berefleksi dan menyadari kehadiran Allah yang menyentuh dirinya, sehingga dia tidak menyimpan kepahitan atau memberontak Allah,
namun ia justru mendapatkan kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Allah mencelikkan mata iman kita. Dia bukan hanya mengenal kondisi kita, namun juga ingin menyembuhkan dan memulihkan kita. Jadi, kini bersediakah Anda untuk disembuhkan? Yang kedua, penyembuhan itu butuh proses. Disinilah kita melihat dan mengalami karya Allah. Allah berkarya menurut kedaulatannya, bukan semata menurut analisa, arahan, atau kemauan kita. Kalau kita perhatikan seperti moto Helen Keller, akhirnya dia dapat menyadari bahwa Allah berkarya di dalam dirinya. Dan hal yang ketiga, orang yang sudah dicelikan oleh Allah akan dipakai Allah untuk berkarya bersama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan pada COVID-19 yang cepat dan ganas. Apakah orang melihat iman kepada Allah dalam sikap kita? Di saat berbagai pihak mencurahkan perhatian dan pengorbanannya untuk menghadapi virus ini, apakah kita justru sibuk menunjukkan kekebalan kita tidak mungkin terinfeksi dengan cara membentulkan social distancing dengan iman kepada Allah? Saat gereja mengalihkan ibadah konvensionalnya sementara waktu pada ibadah via streaming atau online, ada di antara kita yang justru dengan tega melecehkannya. Ketidakpekaan sosial ini justru bisa menjadi upaya membunuh sesama. Apalagi bagi orang penggendong virus, carrier, yang tidak menampakkan sakit, namun secara aktif dia sedang membagikan penyakit itu dalam perjumpaan massal. Kita telah merasakan kepedulian Allah yang hadir dalam berbagai keadaan sulit. Dan semuanya itu membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dalam masa prapaskah ini, apakah kita juga peduli dengan sesama kita? Melihat jerit dan tangisan mereka, tatapan mata tanpa daya, bahkan keputusasaan. Apakah kita berupaya untuk menolong mereka? Kesibukan dan kesulitan-kesulitan kecil yang kita hadapi seringkali menghalangi dan merampas perhatian kita bagi mereka. Bahkan saat berada di rumah pun, seringkali kita tak peduli dengan anggota keluarga kita. Kita terus disibukkan oleh pertemuan-pertemuan online yang membuat kita gagap dengan situasi di rumah kita sendiri. Dalam ziarah prapaskah ini, hendaklah kita lebih banyak berefleksi. Allah ingin menyentuh hati kita yang terdalam. Begitu juga Allah ingin menyentuh sesama melalui diri kita. Karena itu mari kita membuka diri, supaya Allah dapat memakai kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Selamat bersuka cita dalam minggu Laitare, Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa buat pergumulan-pergumulan kita saat ini. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan menyentuh kami. Dengan hati yang terbuka kami merasakan bagaimana mata iman kami dicelikkan. Dan sungguh Bapa, betapa sejuknya di tengah rasa berat, keras dan pahit kehidupan ini, maka kami merasakan Tuhan menyentuh kami. Bapa, kami bersyukur ketika Engkau mencelikkan mata iman kami. Sekarang kami jadi mengerti
cara pandang kami yang salah, pola pikir kami yang mesti diubah, dan kenapa seolah-olah kami membentur dan kami terjatuh, seolah kami merasakan hidup ini begitu sulit dan orang-orang di sekitar kami menghalangi kami. Setelah mata iman kami dicelikkan, maka kami boleh melihat bahwa sesungguhnya kami sedang menghadapi persoalan-persoalan besar, namun bersama-sama. Hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami mendapatkan kekuatan dari Allah melalui firman yang Kau taburkan ini. Mata iman yang dicelikkan membuat kami mampu melanjutkan perjalanan hidup kami. Persoalan virus COVID-19 sampai saat ini memang belum terselesaikan tuntas. Namun Bapa, kami percaya ketika Engkau mengingatkan kami melalui para pemimpin kami, orang-orang yang secara khusus menggeluti persoalan-persoalan ini di bidang medis. Mereka sudah berusaha keras dan mereka memikirkan bagaimana kami harus menjaga jarak secara sosial. Biarlah ini menjadi bagian untuk kami mengendalikan diri kami. Bahkan ketika kami melihat di saat kami tenang bersama dengan keluarga kami, duduk diam dan berefleksi, maka kami menemukan perenungan masa Prapaskah ini membuat kami menyadari hal-hal yang perlu kami pikirkan dan kami ubah. Bapa, kami mau terus berdoa supaya upaya untuk menyelesaikan persoalan virus ini dapat segera tuntas. Kami secara khusus berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang menjadi korban dari virus ini. Saat ini mereka harus dirawat. Mungkin mereka dikarantina sehingga tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Namun Bapa, dengan kekuatan yang Kau berikan kami percaya, mereka tetap merasakan bahwa mereka dikasihi. Ada harapan bagi kehidupan mereka. Bapa, kami mau terus berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh studi dan untuk sementara waktu harus ditunda. Kami mohon ya Bapa, berikanlah hikmat kepada mereka supaya mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Belajar masing-masing di rumah dengan baik pula. Ya Bapa, hari ini kami juga menyadari bahwa ada persoalan ekonomi ketika kami tidak bisa bekerja seperti biasa. Pemasukan yang biasanya kami dapatkan dengan konstan tiba-tiba meredup atau bahkan hilang sama sekali. Karena itu Tuhan, biarlah kami dengan kepekaan karena mata iman yang Tuhan celikkan, kami boleh saling membantu satu dengan yang lain. Maka kami akan merasakan ketika tangan kami terulur dan kami berbagi, maka kami pun juga mendapatkan bagaimana Allah memelihara kami seorang demi seorang. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami. Pergumulan dari setiap anggota jemaat yang pada saat ini melakukan ibadah di rumah masing-masing. Pergumulan bangsa Indonesia dan pergumulan seluruh umat di seluruh penjuru dunia ini. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Allah yang dikasihi, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, namun Allah senantiasa bersama dengan kita. Sekalipun kita menyadari, seolah satu demi satu diambil dari kita. Ada banyak hal yang seharusnya kita ingin lakukan, tidak bisa. Namun Allah tetap hadir di dalam diri kita. Maka biarlah Yesus yang menjadi kepunyaan kita abadi, sekarang dan selamanya ini tetap menjadi bagian dari hidup kita. Mari dengan penuh kekuatan dan keyakinan kita akan menjalani kehidupan keseharian kita. Dengan bersama kita menaikkan pujian, ku berbahagia, yakin teguh. Umat yang dikasihi Allah, kembalilah kepada panggilan yang Allah berikan kepada setiap kita. Mari kita jalani hidup ini dengan kekuatan sebagaimana Minggu Laetare ini menghidupi kita. Maka dengan kekuatan Allah, mata iman yang telah dicelikkan itu akan membuat kita melihat dengan penuh kepekaan hal-hal yang mesti kita kerjakan di dalam hidup ini. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.